Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Polres Sorong meringkus suami istri pelaku hipnotis. 4 hari petugas sampah libur, sampah di Pasar Wamanggu Merauke menumpuk dan keluarkan bau busuk. Cek ketersediaan beras, Gubernur Papua Barat sidak gudang Bulog, Papua Barat. Tim Resmob Mangewang Polres Kota Sorong meringkus pasangan suami istri yang melakukan kejahatan penipuan dengan menghipnotis korban. Kedua pelaku ditangkap di Kota Medan, Sumatera Utara. Pasangan suami istri itu tiba di Bandara Domine Edward Osok Sorong Ahad kemarin. Mereka berhasil mengecoh polisi karena buron sekian lama hingga akhirnya ditangkap di Kota Medan. Pasangan ini mengelabui korbannya tidak hanya di Kota Sorong, namun sejumlah daerah di Indonesia. Kanit Tipidum Polres Kota Sorong Ibda Dwi Prawoko mengatakan pelaku beraksi di 2 lokasi kejadian di Kota Sorong dan kerugian yang diderita korban mencapai 120 juta rupiah. Dwi menambahkan pihaknya masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap modus kejahatan mereka. Dugaan tindak pidana 378 ini atau penipuan. Jadi berawal dari tanggal 4 Desember itu kita Polres Sorong Kota menerima 2 laporan polisi dengan modus yang sama tetapi dengan TKP yang berbeda, dengan korban juga yang berbeda. Yang pertama adalah di Bank BRI unit cabang Jenderal Sudirman Jalan Baru, dan TKP kedua itu di depan Jalan Mega Mall Kilo 8 Sorong. Jadi keduanya itu dengan modus yang sama, yaitu menurut keterangan korban itu, korban seperti dihipnotis seperti itu. Nah, uraian kronologi singkatnya, pada tanggal 2, ini menurut keterangan tersangka yang kita sudah amankan ini, pada tanggal 2 Desember itu para pelaku berjumlah 3 orang datang ke Kota Sorong, kemudian memesan mobil rental, lalu kemudian ketiga pelaku ini mengganti plat nomornya. Setelah itu, setelah mendapat mobil rental itu, kemudian 3 pelaku ini mencari korbannya. Artinya mencari korbannya itu pertama di Mega Mall. Setelah dapat di Mega Mall, kemudian targetnya sudah didapatkan, kemudian ditekuk, kemudian diajak bicara. Ya, setelah itu terjadilah bujuk rayu tipu muslihat sehingga akhirnya korban itu menyerahkan perhiasan, uang dengan total kerugian kurang lebih 120 juta dari 2 laporan itu. Saat ini, polisi masih mengejar 1 orang pelaku yang merupakan bagian dari komplotan ini. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tumpukan sampah di Pasar Wamanggu menebar bau karena sudah 4 hari tidak diangkut oleh petugas. Selama perayaan Natal, petugas pengangkut sampah juga ikut libur. Sampah yang menggunung itu menuai protes warga karena merusak pemandangan serta bau yang mengganggu. Mereka meminta Pemda mengatur jadwal kerja petugas sampah sehingga sampah bisa terangkut setiap saat. Aromanya ini sangat mengganggu sekali. Jadi kalau bisa ya yang bertugas ini cepat membersihkannya. Cepat direspon lah, kita banyak keluhan ini. Belum lagi pemandangannya tidak bagus, baru baunya itu bikin sakit perut. Yang dekat-dekat sampah itu semacam kita. Sudah berapa lama itu nggak dimuat diangkut itu, Pak? Itu ya ada mungkin setengah bulanan ini. Setengah bulanan ini ya? Iya. Mungkin karena libur kali ya? Sebelum libur itu sempat diangkat, tapi karena libur ini tersisa itu. Tambah numpuk lagi ya? Iya, numpuk lagi. 1 minggu aja udah penuh. Udah penuh ya? Iya. Setiap hari buangan sampah dari pedagang di pasar berkisar 2 hingga 3 ton. Sementara penampungan sampah tidak mencukupi sehingga dibutuhkan pengangkutan yang lebih sering.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 294 warga binaan di Lapas Kelas 2 Merauke, Provinsi Papua Selatan mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman sebagai kado Natal dan Tahun Baru tahun ini. Dari 294 penerima remisi, 2 diantaranya dinyatakan bebas dan 1 orang bebas murni. Kisaran remisi yang diterima warga binaan antara 1 hingga 6 bulan. Pemberian remisi Natal ini dibarengi usai pelaksanaan ibadah Natal di Lapas Merauke. Jumlah penghuni lapas sampai saat ini adalah 294 orang. 1 bulan. Tahanan itu 91, napi itu Agustinus 294. Nicholas Nomomut Totalnya menjadi 38 alias orang. Agus 1 bulan. Yang beragama Wali Kristen Naulik laki-laki itu 1 bulan. 248, Agustinus. perempuan itu 1. Yang nama-nama Agus ini. Sedangkan tahanan yang laki-laki itu Ada di 71, mana? perempuan itu 1. Yang mendapatkan remisi Natal pada saat ini sebesar 294 orang. Yang langsung bebas ada 2. Yang 1 ada 3, 2 itu langsung bebas remisi Natal, sedangkan 1 itu bebas murni pada saat itu, tanggal 25. Saat ini jumlah warga binaan di lapas berjumlah 396 orang. Jumlah ini tidak sesuai dengan jumlah kamar sehingga melebihi kapasitas. Lapas Merauke ini juga menampung warga binaan asal Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Oleh karena itu, Lapas Merauke akan mengurangi jumlah napi dengan memindahkan sebagian penghuni lapas ke Lapas Bovendigul. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Paroki Katedral Merauke, Provinsi Papua Selatan memfasilitasi kaum lansia untuk melaksanakan ibadah Natal di gereja terbesar di Merauke, Senin kemarin. Misa khusus bagi lansia ini diikuti ratusan kaum lansia di Merauke. Sebagian dari mereka beribadah didampingi keluarga dan kerabat. Ketua Paroki Katedral Merauke, Efrem Fanghoy, mengatakan misa Natal khusus lansia digelar karena jumlah jemaat yang mengikuti misa tahun ini membludak, sehingga menyulitkan para lansia apalagi di tengah pandemi COVID-19. Misa Natal itu biasanya umat sangat banyak ya, pada tanggal 25 umat sangat banyak sehingga akan sedikit mempersulit untuk orang-orang tua. Sehingga Gereja Katolik setiap tahun biasanya melaksanakan misa pada tanggal 26 diutamakan untuk para lansia. Namun juga bagi umat yang belum sempat mengikuti perayaan pada tanggal 25 boleh mengikuti pada tanggal 26. Tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatannya, jaga jarak, kita semua tetap jaga. Dan kami bersyukur bahwa banyak umat kami yang sudah ikut vaksin sampai ketiga, ya. Jadi itu yang membuat kami tidak terlalu ragu lagi untuk melaksanakan misa sebagaimana yang kami laksanakan pada hari ini. Ibadah bagi lansia dipimpin Pastor Hendrikus Kariwop. Terlihat para lansia ini kusuk beribadah tanpa harus berdesak-desakan dengan jemaat lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.